أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على خير خلق الله لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, tiada yang layak kita ucapkan pada pertemuan kita pada malam hari ini karena Allah telah memberikan nikmat, yaitu bisa belajar bersama, yang mana belajar ini merupakan bagian dari kewajiban setiap umat Muhammad, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib atas orang Islam laki-laki dan Islam perempuan, dan dikatakan nikmat yang besar karena Allah menjamin akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, derajatnya orang-orang yang mencari ilmu dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang mencari ilmu, diangkat menuju beberapa kederajatan. Dan mudah-mudahan kita pada malam hari ini termasuk orang-orang yang telah menggugurkan kewajiban kita di dalam kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui pengajian pada malam hari ini, tiada lain tujuan kita hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mengikuti anjuran Rasulullah agar mencari ilmu yang ujung-ujungnya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat, di mana di hari itu manusia membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah, ditolong kelompoknya orang-orang yang mendahului syafaatnya, mengalahkan orang-orang lainnya. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syarah Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa matana bi barakatihima fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina Husainillah Syekh Muhammad Siratul Arif Syekh Yuri Syekh Syafuddin. Nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa matana bi barakatihim fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا خصوصا أبوي من في هذا المجلس الأحياء منهم والأموات ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sanillah jami mardana min ahlina khususan Muhammad Hananto safahumullah shifaan la yughadiru syaqaman syaulillahi lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa karabatina wa jami' sabil huqi alaina wa jami' wanina fillah wa jami' ladzina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi majlisi ta'lim akmaliyah wa fi hadzal musalla jazakumullah jazaan husana jazallahumullah jazaan hasanah wa badalallahu kulla ghaibatin minhum badalan hasanah wali sifai wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. Laula zuhuru fil mukawwanati ma waqa'a alayya wujudu absarin law dhaharat sifatuhu itmahallat mukawwanatuhu. Laula zuhuru, jikalau tiada sifat zahirnya Allah atau sifat nampaknya Allah fil mukawwanati, di dalam beberapa yang tercipta alias di alam semesta ini. Ma waqa'a alayya wujudu absarin, ma waqa'a, maka tidak terjadi alayya atasnya mukawwanat makhluk atau alam semesta. Apa wujudu absarin? Wujudnya beberapa penglihatan. Lau dhaharat, sekiranya nampak apa sifatuhu, sifat-sifatnya Allah,
itmakhalat, maka lebur atau hancur apa mukawanatuhu, beberapa perkara yang diciptakannya. Jadi sekiranya Allah itu tidak menampakkan sifat zahirnya di alam semesta ini, maka Allah itu punya nama Al-Zahir, artinya zat yang maha nampak. Dengan nampaknya Allah ini maka wujudlah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang tadinya gelap menjadi terang. Sebagaimana firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard masalah nuri kamiskah. Allah nurus samawati wal ard, Allah itu pelitanya langit bumi seisinya, cahayanya langit bumi seisinya. Atau Allah itu zat yang menghidupkan atau yang mewujudkan langit bumi seisinya. Jadi sekiranya enggak ada nurnya Allah, enggak ada sifat wujudnya Allah, maka alam semesta ini enggak ada yang muncul, enggak ada yang nampak. Sekiranya Allah enggak Adz-Dzahir, maka enggak ada beberapa penglihatan ini bisa melihat terhadap Allah. Penglihatan makhluk ini jadi enggak wujud. Seandainya Allah tajalli di alam semesta ini, maka selain Allah akan binasa, akan hancur. Ini sebenarnya kepahaman yang sudah tinggi. Laula dzuru fil mukawanati, sekiranya tiada sifat dzahirnya Allah di alam semesta ini. Tajalli artinya nampaknya Allah, alai atasnya mukawanat alias makhluk, bil wujudi dengan sifat wujud. Jadi Allah itu punya sifat namanya sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Dengan keberadaannya ini akhirnya nampak. Sifat nampaknya Allah itu namanya Al-Zahir. Zahirnya Allah ini bisa dilihat melalui alam semesta ini. Digambarkan alam semesta ini kayak alam yang gelap gulita, yang enggak nampak apapun sedikit pun. Ketika nampak, sebenarnya yang nampak itu bukan alam itu, tapi nurnya Allah. Gambarannya kayak cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, di mana ruangan itu gelap. Ketika cahaya itu masuk ke dalam ruangan, ruangan itu jadi nampak, jadi wujud, alias nampak. Jadi kelihatan sesuatu yang ada di dalam ruangan tersebut bukan nampak dengan sendirinya, tapi memang ada cahaya yang masuk. Musola ini kelihatan terang, temboknya nampak, jendelanya nampak, karpetnya nampak, jamaahnya nampak. Ini yang nampak bukan jamaahnya, yang nampak bukan jendelanya, yang nampak bukan temboknya, tapi sebenarnya yang nampak adalah cahaya yang ada di dalam itu. Cahaya lampu. Seandainya nggak ada cahaya lampu itu, maka tidak akan kelihatan. Jadi nampaknya sesuatu yang ada dalam ruangan ini bukan muncul sebab sesuatu yang ada dalam ruangan tersebut, tapi karena adanya cahaya. Sama dengan alam semesta ini, seandainya nggak ada asma Allah An-Nur yang maha cahaya, nggak ada asma Allah Az-Zahir, maka alam semesta ini juga nggak nampak. Kalau sampai nampak, berarti ada Tuhan lain selain Allah. Jadi asalnya nggak nampak, asalnya nggak ada, oleh Allah diwujudkan jadi ada. Adanya makhluk ini bukan keberadaan yang asli, tapi ada yang mewujudkan. Lah kita ini harus terus menerus yang kayak begitu itu. Berarti wujud kita ini karena adanya wujud Allah. Karena Allah zat yang maha wujud, akhirnya kita diwujudkan. Dengan diwujudkan, akhirnya tadinya kita nggak ada jadi ada. Tapi keberadaan kita ini sebenarnya bukan milik kita sendiri, tapi milik Allah. Karena sifat wujudnya Allah. Tanpa sifat wujudnya Allah, kita nggak akan pernah ada.
Allah lah yang mewujudkan jasad kita, Allah lah yang mewujudkan roh kita, Allah lah yang mewujudkan hidup kita. Roh, jasad, hidup kita asalnya nggak ada. Nggak ada itu namanya gelap. Ada namanya wujud, bisa dilihat namanya nampak. Nampaknya kita ini bukan nampak sendirinya, itu karena wujudullah. Seandainya Allah nggak punya sifat wujud, nggak punya sifat adzahir, sehingga maka alam semesta ini nggak akan nampak. Karena namanya makhluk artinya yang diciptakan. Yang diciptakan itu mesti ada yang menciptakan. Yang diciptakan pasti asalnya nggak ada, karena diciptakan jadi ada. Keberadaannya yang diciptakan ini bukan ada dengan sendirinya. Oleh karena itulah kita ini nggak boleh merasa bisa berdiri sendiri. Harus merasa berdirinya kita ini karena Allah. Ekonomi kita bisa berjalan karena Allah, rezeki kita bisa berjalan karena Allah. Kita hidup dari kecil sampai tua begini ini bisa lestari juga karena Allah. Makanya apapun itu suruh niati lillahi ta'ala. Orang sholat suruh niati lillahi ta'ala, orang puasa lillahi ta'ala, orang kerja suruh niati lillahi ta'ala. Kenapa kok harus lillahi ta'ala? Loh, karena kita ini gak akan bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Rumah tangga kita itu yang mendirikan juga Allah. Tanpa Allah nggak akan terjadi. Istri kita dikendalikan oleh Allah, kita dikendalikan oleh Allah, punya anak diizini oleh Allah, dan itu kehendak Allah. Kalau kita bayangkan ya kayak wayang itu, wayang ketika bergerak, ada yang bergerak cepat, ada yang bisa perang, ada yang bisa terbang, ada yang bisa tenggelam di dalam ambles bumi. Ini wayang nggak boleh mengitikatkan lepas dari tangan dalang, gitu ya. Jadi kalau kita nonton wayang itu lepas dari tangan dalang nggak? Yang bisa terbang ya karena ada tangan dalang, yang ambles bumi ya karena tangan dalang, yang perang menang ya karena tangan dalang, yang kalah juga tangan dalang. Nggak pernah lepas. Yang dimaksud tangan itu kita ini nggak boleh merasa lepas dari kekuasaan Allah, nggak boleh merasa lepas dari kehendaknya Allah. Jangan menguasai sendiri, jangan menghendaki sendiri. Kalau terjadi kayak begitu, kita oleh Allah akan diserahkan kepada diri kita. Kalau Allah nggak ikut campur, apa yang terjadi? Sukseskah hal itu? Nggak mungkin. Mawaqo alaihi wujudu absar. Seandainya Allah nggak menampakkan dengan sifat dhahirnya kepada beberapa makhluk, maka beberapa penglihatan ini nggak akan wujud. Penglihatan kita ini wujud karena dipancari asma Allah, namanya Al-Basir. Allah itu Al-Basir, zat yang maha melihat. Al-Basirnya mancar kepada mata kita jadi bisa melihat. Kayak matahari, sinar matahari yang tadinya ruangan gelap masuk ke dalam ruangan itu. Lantas di situ ada kaca, di dalam kaca itu ada matahari juga. Matahari yang ada di dalam kaca ini bukan matahari yang sebenarnya. Itu namanya matahari majazi. Matahari simbolis, matahari imitasi. Loh, penglihatan kita ini ketika dipancari asma Allah Al-Basir, maka kita bisa melihat kita ini bukan penglihatan yang asli, tapi pancaran dari sifat basornya Allah. Makanya Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar, beberapa penglihatan gak bisa menangkap Allah. Wa huwa yudrikul absar, Allah yang menangkap beberapa penglihatan. Wa huwa latiful khabir, Allah itu zat yang maha lembut. Karena Allah itu zat yang maha lembut, sampai mata kita melihat itu nggak ngerasa kalau penglihatan itu timbul dari sifat basornya Allah. Dikiranya kita sendiri. Ada nggak yang yakini bahwa penglihatan itu milik kita sendiri? Ayo. Kalau penglihatan itu milik kita sendiri, pasti bisa kita pertahankan ketajamannya. Nyatanya usia semakin berkurang, penglihatan semakin berkurang, sampai akhirnya mati, gelap lagi nggak kalau orang mati? Gelap.
sesuatu yang kepemilikannya nggak bisa kita pertahankan, itu berarti ada zat yang menguasai. Berarti penglihatan kita ini penglihatan majazi, nanti akan kembali gelap lagi. Ketika kita masih berupa bayi nggak bisa ngelihat, pancari sifat basarnya Allah bisa ngelihat di usia pertengahan tajam penglihatannya, habis itu dikurangi, nanti sampai mati pet nggak bisa ngelihat lagi. Kembali kepada zat yang punya nama Al-Basir. Jadi bukan penglihatan kita. Walaupun dokter spesialis mata juga nggak bisa mempertahankan ketajaman matanya, paling menjaga kesehatan aja. Bisanya menjaga kesehatan matanya, dijaga, kesehatan lainnya kadang nggak terjaga, sakit juga, ya kan ya? Iya. Loh, mumpung penglihatan kita ini masih dikasih oleh Allah bisa melihat begini, ini kita gunakan untuk melihat kebagusan, kita gunakan untuk melihat tulisan, mudah-mudahan jadi mata yang barokah, mata yang bisa kembali kepada manfaatnya mata itu sendiri. Jadi ini bukan penglihatan kita sendiri, makanya Allah itu sifatnya basar, sifat mukhalnya kaunu umyan, selain Allah itu hukumnya buta. Allah melihat, selain Allah itu buta. Sifat wajibnya Allah melihat, sifat mukhalnya Allah buta. Berarti mukhal kalau Allah itu buta, berarti yang buta siapa? Makhluk. Mukhal kalau makhluk itu bisa melihat, maknanya kan begitu. Sementara kita ini berapa banyak kita merasa bisa melihat? Berapa banyak ya dalam sehari semalam lupa ketika kita melihat ini, melihat itu, bisa bagaimana melihat apapun kita lupa bahwa timbulnya penglihatan kita itu dari Allah. Lupa ya? Nah, kelupaan kita ini secara ilmu tauhid ya udah dihukumi dosa karena kita tidak menyandarkan sesuatu kepada Allah. Makanya istighfar itu terus menerus. Karena kalau kita nggak dosa sama makhluk, ya kadang dosa sama Allah. Nah, kalau ahli syariat, mata itu baru dosa kalau melihat sesuatu yang dilarang secara agama. Kalau ahli tauhid, mata itu dianggap dosa ketika merasa mata itu bisa melihat, melihatnya tidak datangnya dari Allah. Lebih dalam lagi ya. Kalau syariat kan dihukumi dosa apabila lihat maksiat dengan sengaja. Kalau tauhid beda lagi, dihukumi dosa ketika kita melihat lupa sumbernya penglihatan itu dari Allah. Nah, orang yang paling baik orang yang merasa ketika melihat sumbernya dari Allah dan matanya melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah, itulah mata yang terbaik. Kalau mata kita ini masih mata-mata berarti bukan mata asli. Masih banyak kita aku-aku. Artinya mata yang baik itu bukan berarti mata yang nggak pernah melihat secara dari maksiat. Tetap namanya maksiat itu tetap terjadi karena manusia itu punya hawa nafsu. Akan tetapi ketika kita maksiat, mata tersebut oleh Allah segera diingatkan dengan bertaubat. Kalau mata yang disesatkan oleh Allah, ketika melihat hatinya dilupakan oleh Allah dari bertaubat, itu bedanya. Tangan kita pegang maksiat, ya maksiat, tapi ketika maksiat kita segera diingatkan oleh Allah dengan bertaubat. Ada tangan melakukan kemaksiatan berkali-kali, jutaan kali, tapi oleh Allah nggak diingatkan untuk bertaubat. Itu yang namanya tangan yang tersesat. Bukan berarti kalau kita udah ngaji tauhid begini mesti melihatnya ingat Allah terus, yang dilihat mesti yang diridhoi Allah terus, enggak. Ya kadang-kadang terjerumus yang enggak diridhoi, tapi hatinya segera diingatkan oleh Allah. Nabi Muhammad itu loh. Nabi Muhammad itu ketika kedatangan tamunya orang-orang jutawan, pemimpin-pemimpin besar, Nabi Muhammad memuliakan orang-orang itu, harapannya mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Di situ ada orang buta yang datang yang mau minta fatwa.
Nabi Muhammad ketika itu disibukkan dengan ngurusi pejabat yang besar-besar itu, tujuannya biar masuk Islam. Gitu itu nggak peduli aja, karena ada tamu besar, ada orang buta datang, Nabi Muhammad kurang peduli. Benar ya peduli, tapi karena disibukkan, gitu aja oleh Allah sudah ditegur. Abasa wa tawalla. Abasa engkau cemberut. Wa tawalla engkau berpaling Muhammad, jangan. Loh, gitu aja sudah ditegur. Loh, kalau kita kan negurnya kadang lama Allah ya, nggak diingatkan. Jadi orang yang baik itu bukan orang nggak melakukan maksiat, orang yang juga melakukan maksiat akan tetapi segera diingatkan oleh Allah. Kalau Nabi memang nggak ada maksiat, namanya Nabi itu maksum, terjaga dari melakukan dosa besar dan dosa kecil. Kalau kita ini bukan maksum, tetap setiap hari terjerumus dari maksiat. Kita bersyukur ketika maksiat segera diingatkan untuk bertaubat. Minimalnya kita dalam sehari semalam masih diingatkan bisa melakukan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu digambarkan oleh Rasulullah kayak orang yang punya sungai di depan pintunya. Setiap hari orang itu mandi 5 kali. Rasulullah nanya, apakah masih ada daki kalau ada orang mandi setiap hari 5 kali? Kata sahabat, ya nggak ada daki. Daki itu ibaratnya dosa. Sholat itu ibaratnya mandi. Jadi orang itu kalau sholat berarti masih mandi. Kalau nggak pernah sholat, ya nggak pernah mandi. Apakah dakinya hilang? Ya enggak. Itu dicontohkan sholat 5 waktu itu kayak sungai yang di depan kita, setiap hari mandi 5 kali. Apakah orang itu masih ada dakinya? Nah, makanya kalau orang itu masih sholat 5 waktu, ini berarti masih ada harapan diampuni dosanya, dilebur dosanya. Makanya sejahat-jahatnya orang, sekurang-kurang kurang ajarnya orang, jangan sampai tidak melakukan sholat, karena itu pelebur dosa. Itu mandi kita. Kita aja nggak mandi seharian juga apa kok, iya kan ya? Nah, Allah juga mandi. Mandinya orang mukmin itu sholat 5 waktu itu, kata Rasulullah. Itu mandinya jasad. Mandinya hati, senantiasa kembali kepada Allah. Lupa Allah, segera istighfar. Itu mandinya hati. Alam tujad artinya penglihatan-penglihatan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didapati. Wa dalam tujad fala tabsuru. Apabila penglihatan itu tidak bisa menangkap, tidak bisa diwujudkan, maka ya nggak bisa melihat. Berarti kita itu melihat karena sifat basornya Allah. Karena Allah itu adz-dzahir. Allah yang menampakkan penglihatan kita, Allah yang menampakkan alam semesta, sehingga kita bisa melihat. Jadi yang menciptakan alam semesta itu Allah, yang menciptakan penglihatan kita itu Allah. Berarti yang diciptakan sama yang melihat itu miliknya yang satu, Allah. Gitu. Bisa nggak kita kira-kira begitu? Kita melihat misalkan pohon, merasa pohon itu bisa wujud, bisa ada karena Allah. Ketika kita melihat, merasa kita itu bisa melihat juga karena Allah. Yang dilihat dan yang melihat, yang memiliki satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang melihat saya, yang dilihat itu miliknya Allah, tapi yang lihat saya, salah juga. Yang didengar miliknya Allah, yang mendengar saya, salah juga. Yang mendengar juga miliknya Allah, yang didengar juga miliknya Allah. Anak berisik itu suaranya dengar dari space ini tuh ya. Yang bikin suara itu siapa? Telinga kita bisa mendengar karena sifat samanya Allah. Loh, kalau nggak mandang satu itu jengkelan, ya kan ya? Ada orang kelotok marah-marah, ada orang adzan marah, ada orang pujian marah. Karena apa? Merasa pendengarannya milik sendiri, yang didengar ya wujud sendiri, nggak ada kehendak Allah.
sebatas tidak bertentangan dengan ilmu agama, dengan ilmu syariat, kita harus nerima pendengaran itu. Kecuali kalau menentang atau keluar dari ajaran agama, boleh protes. Sebatas tidak keluar dari ajaran agama, tidak boleh protes. Harus merasa yang menghendaki mendengar ya Allah, yang didengar ya miliknya Allah, pendengaran kita ya juga milik Allah. Kalau mungkar, ya harus dicegah, namanya mungkarat. Ini kan ngaji tauhid disertai ilmu syariat. Setelah syariatnya boleh enggak? Walaupun semuanya dari Allah, diukur secara ilmu syariat, agama ngelarang enggak? Fawujudu innama huwa bitorikil ariyah. Wujudnya beberapa penglihatan makhluk itu adalah jalan pinjaman ariyah. Itu hanya istilah saja, kita itu bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berusaha. Itu hanya istilah. Sebenarnya yang bisa itu yang punya kita ini siapa? Allah. Kita itu makhluk loh. Makhluk itu nggak boleh merasa bisa berdiri sendiri tanpa kholiknya. Jadi kita itu hanya istilah. Istilahnya secara bahasa, saya berkata, saya mendengar, saya berjalan, saya berusaha. Ini hanya istilah dzahir. Secara hakikatnya satu yang punya, yang bisa ya satu. Makanya jangan tidak satu. Syahadat itu ketika asyhadu alla ilaha illallah, di dalam sholat itu kita isyarah kepada yang maha satu. Ketika tangan jari-jari menuding itu kita isyarah kepada al-ahad. Menyaksikan bahwa sumbernya alam itu hanya satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Jari tangan memberikan isyarat menuding itu ketika ilallah, bukan asyhadu loh ya. Asyhadu alla ilaha illallah baru begini. Jangan dari asyhadu illallah, hanya Allah. Nudingnya sebenarnya sunnahnya begini bentuknya. Karena ada yang gini ya, ada yang gini-gini juga ya. Gini-gini juga ada, ini yang aktif. Yang tenang gini, yang aktif begini-begini. Sunnahnya membentuk tangan kayak angka 51. Ini angka Arab, ini yang lubangnya jempol saya ini angka 5. 5 Arab kan begini kan. Nah ini angka 1 itu sunnahnya membentuk angka 51. Jadi begini, bukan begini tapi begini. Nuding aja ya ada caranya, dituntun secara agama. Itu dituntun, ada tuntunannya. Ketika illallah kita isyarah kepada jari telunjuk, pandangan mata secara ilmu syariah diarahkan kepada jari-jari kita. Jadi pandangan mata dirubah. Kalau sebelumnya pandangan mata di tempat sujudnya, tapi ketika illallah pandangan mata dirubah kepada jari telunjuk kita. Hatinya merasa akad, hanya satu yang menggerakkan satu, yang menghidupkan satu, yang mematikan satu, yang menghendaki satu terus. Sehingga timbul ketauhidan di dalam hati, sirna kemusyrikan di dalam hatinya. Wa durul hakifiyya ka duri syamsi fil kuti dzati zujaj. Nampaknya Allah di dalam alam semesta ini atau makhluk ini kaduri samsi, kayak nampaknya matahari fil kuti, di dalam jendela dzati zujaji yang mempunyai kaca. Sifat darinya Allah yang dipantulkan kepada makhluk itu kayak matahari yang bersinar, sinarnya nimpa kepada kaca, sehingga di dalam kaca itu ada cahaya matahari, ada matahari.
Matahari yang ada dalam kaca ini bukan matahari yang sejati, bukan matahari hakiki, tapi itu matahari majazi atau ariyah. Nggak asli. Kelihatannya bergerak ya kita, ternyata gerak jasad kita itu digerakkan oleh hidup. Hidup itu hanya miliknya Allah. Zahir itu juga miliknya Allah, batin itu juga miliknya Allah. Zahir itu hidup, zahir itu jasad, batin itu hidup. Ketika kacanya pecah, kemana matahari itu? Hah? Kan dalam kaca ada cahaya, ada matahari. Orang yang gak ngerti Allah, dikiranya itu matahari beneran. Dia nyanjung terhadap matahari itu. Ketika kacanya pecah, kemana matahari itu? Matahari ya kembali kepada aslinya, yang sebenarnya memang nggak ada matahari. Kita ini sejatinya ya nggak punya hidup, ya nggak punya gerak, ya nggak punya kehendak, ya nggak punya penglihatan, ya nggak punya pendengaran, nggak punya pembicaraan. Ketika badan kita nanti pecah, kembali kepada anasirnya masing-masing, kembali kepada zatnya Allah. Makanya ketika jasad kita udah pecah nanti diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya hanya kepada Allah, raji'una, kami orang-orang yang kembali, kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Jadi kita ini juga kayak kaca yang kena sinar matahari. Nanti kalau pecah, hatinya harus ngerasa itu miliknya Allah semua. Ternyata suara kita juga nggak kekal, penglihatan kita nggak kekal, pendengaran kita nggak kekal, wujud tubuh kita juga nggak kekal. Semuanya nanti akan kembali. Makanya dikatakan kullu ruhum min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi la qalila. Roh itu urusan Tuhan. Kamu nggak dikasih pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Sedikit orang yang bisa sampai kembali kepada Allah itu. Hanya sedikit yang mengenal masalah roh ya kayak begitu. Yang banyak yo yang ngaku-ngaku. Jadi ketika mati ini ibaratnya kacanya pecah. Ketika kita mati itu ibarat kaca pecah. Suara kita nanti pecah nggak? Ya pecah. Penglihatan kita pecah. Kembali kepada empunya. Wa ila faya fi dzati adamun mahdun. Loh kalau enggak begitu, ya makhluk itu memang keberadaan yang murni. Ketiadaan yang murni. Makhluk itu ya ketiadaan yang murni. Kalau sampai enggak disinari matahari, kaca itu ya enggak akan ada bayangan matahari di dalamnya. Kalau kita sampai enggak dipancari sifat hayat Allah, selama-lamanya enggak akan hidup. Kalau kita enggak dipancari sifat kuatnya Allah, selama-lamanya enggak akan punya kekuatan. Kalau kita nggak dipancari sifat kodratnya Allah, selama-lamanya kita nggak akan punya kekuasaan. Kok punya? Jangan lupa, itu hanya pinjaman. Itu kita itu hanya kayak kaca saja. Suatu saat akan diambil kembali. Bergilir mataharinya itu buminya mutar gantian. Nah kita kira-kira pancaran sifat samanya Allah kepada telinga kita tinggal berapa? Ya tinggal matinya tinggal berapa? Tinggal dihitung kan gitu ya. Kalau udah mati ya kadang-kadang belum mati sudah nggak bisa denger ya. Ya. Aslinya jadi nggak ada, kayak ruangan ini aslinya gelap. Kok bisa terang? Terangnya itu karena ada cahaya. Cahayanya alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La wujudalah fidatiyah. Enggak punya wujud sama sekali fidatiyah di dalam zatnya makhluk itu. Makhluk itu enggak punya wujud sama sekali. Yang mewujudkan itu Allah. Yang tadinya enggak ada jadi ada. Sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada, adanya nggak boleh diakui, harus merasa miliknya yang mengadakan itu. Intinya bagaimana? Intinya kalau wayang itu harus merasa miliknya dalang, nggak boleh
wayang merasa memiliki dalangnya. Jadi kalau wayang harus merasa miliknya dalang, nggak boleh wayang merasa memiliki dalangnya. Gitu, Allah itu milik kita, apa kita milik Allah? Kan gitu ya. Kita milik Allah, apa Allah milik kita? Kita itu punya Tuhan, apa kita dipunyai Tuhan? Kadang-kadang katanya punya Tuhan. Ketika ngomong punya Tuhan, punya masalah, dijawab tanyakan yang di sana. Gimana sih? Tanyakan yang di sana mana? Allah itu enggak pengaruh oleh arah. Tanyakan yang di atas loh, apa Allah itu kalah sama magnet bumi kok dikatakan ditanyakan yang di atas? Itu hanya bahasa loh. Tapi kalau kita tanyakan yang di atas, hati kita merasa bahwa Allah itu di langit duduk ongkrang begitu, ya jadi kufur lah. Allah itu tidak terpengaruh oleh arah, tapi arah itu bisa timbul karena pengaruh Allah. Di sana itu berarti kan Allah jauh, di atas. Nah, yang dimaksud di atas itu Allah itu zat yang maha luhur. Seluruh manusia, seluruh permasalahan manusia nggak bisa melebihi terhadap aturannya Allah yang maha luhur. Artinya bukan di atas itu, mesti di atas kita. Atasan kita itu bukan bos kita, di atasnya kedudukannya. Jangan bayangkan arah. Coba tanyakan atasan kita, apa kita harus naik langit? Atasan kita tuh tanyakan kepada orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Lah, yang dimaksud Allah di atas itu Allah tuh kedudukannya melebihi kedudukan makhluknya, sehingga nggak ada kedudukan di alam semesta ini tanpa kedudukan Allah. Makanya kalau mau duduk nyebut Allah. Duduk apa? Ya duduk jadi pejabat, duduk jadi petani, duduk jadi pekerja, duduk jadi apapun. Kadang-kadang itu kita lupa yang begitu itu. Kiranya Allah di atas itu, Allah itu di langit sana. Lalu Rasulullah kan ketika Isra Mi'raj katanya kan naik ke langit. Lalu bagaimana sih? Istilah langit itu banyak. Oh, kita ini termasuk benda langit kok. Kita benda langit bukan? Bumi ini termasuk benda langit. Karena yang namanya langit itu ruang angkasa yang tiada batas. Yang di dalamnya ada galaksi, termasuk bumi ini bagian dari benda langit. Bumi, bulan, benda langit. Nah, makanya kata-kata langit juga harus dipelajari kembali. Jangan-jangan itu adalah langit maknawi, langit yang nggak bisa dilihat oleh indera, akan tapi bisa dilihat oleh mata hatinya orang mukmin. Jadi makhluk itu nggak punya wujud sama sekali. Kok punya wujud? Itu ada yang mewujudkan. Kok punya hidup? Ada yang menghidupkan. Kok mati? Ada yang mematikan. Serba ketergantungan kepada Allah. Kama taqaddam ma ghairu maratin, sebagaimana keterangan yang ya tidak sekali di dalam menerangkannya. Wa yatamilu anal makna nadurul haqi ta'ala lana min wara'il hijabil mukawwanat. Wa yatamilu bisa jadi anal makna, sungguhnya makna anadurul haqi ta'ala, sungguhnya nampaknya Allah al-haq, nampaknya Allah ta'ala lana bagi kami itu miwara'il hijabil mukawanat, dari balik tirainya beberapa makhluk. Ya kalau nggak bisa mikir yang tadi itu, anggap aja Allah itu berperan di balik layar. Wayang itu yang main di layarnya, Allah di balik layarnya. Sutradara di balik layar, kita yang pentas, tapi di pentas kita itu ada yang di balik, ada yang di balik tabir itu sutradara. Kalau nggak bisa begitu ya merasa kita ini hidup kita sudah diprogram oleh sutradaranya, kita tinggal jalani hidup. Kita kayak orang yang main menjadi panggung sandiwara. Di situ sudah ada sutradaranya. Peran kamu nanti tani ya tani. Peran kamu nanti
kuliah, peran kamu nanti mandor ya mandor, peran kamu nanti bosnya ya jadi bos. Itu sudah ada kedudukannya, bersyukurlah. Itu sudah ada tulisannya di balik layar. Mulai siang tadi sampai sekarang ini peran kita apa itu sudah ditulis. Peran kita sekarang malam ini yang ngaji begini ini. Ini yang paling gampang, merasa makhluk kayak pemain sandiwara Allah sutradara. Atau kita merasa kayak wayang, Allah dalangnya. Tapi sebenarnya itu masih syirik khafi. Kenapa? Karena wayangnya masih wujud sendiri, dalangnya sendiri. Masih belum sempurna iman itu. Itu minimalnya iman itu orang mengitikadkan kayak wayang begitu itu, kayak pemain sandiwara. Minimnya iman, sempurnanya iman sudah nggak ada pemain, yang ada hanya yang main, hanya pemiliknya. Minimalnya iman ya ada ombak, ada laut, merasa ombak dikendalikan oleh laut. Sempurnanya iman sudah nggak ada ombak, hakikatnya yang ada hanya laut. Tinggal pandangannya, kekuatan imannya sampai mana oleh Allah ditolongnya. Walati aujaba dhuhura, Allah itu yang mengharuskan nampaknya makhluk itu yang tadinya nggak nampak jadi nampak, wawuku al absori alaiha, dan terjadinya beberapa penglihatan atas makhluk tanpa Allah yang punya sifat basor, maka mata kita nggak akan bisa melihat makhluk itu. Jadi makhluk itu yang menciptakan Allah, ditampakkan oleh Allah, penglihatan kita ini bisa melihat, juga yang menciptakan penglihatan kita bisa melihat itu juga Allah. Sebenarnya yang dilihat dan yang melihat itu miliknya yang maha satu. Yang dilihat sama yang dilihat sama. Kita merasa melihat alam ini, merasa alam miliknya Allah. Sedangkan ketika kita melihat, merasa kita bisa melihat milik kita sendiri, ya salah. Walau la tajalli min fi hadil mukawanat, seandainya Allah enggak tajalli, enggak nampak di alam semesta ini, bi ayat tajalla at-tajalil hakiki, umpamanya Allah itu nampak dengan nampak yang hakiki, bukan yang majazi. Kalau majazi itu ya kayak matahari yang ada dalam kaca, itu namanya majazi. Seandainya nampaknya ini terang-terangan, enggak kayak bayangan matahari yang ada di dalam kaca itu, allati la khaufa ma'ahu, yang enggak samar-samar lagi, lat makhalat, maka alam semesta itu hancur. Jadi yang tajalli itu hanya sifatnya, sifat basor, tajalli kepada makhluk, makhluk bisa melihat, sifat kuat mancar kepada makhluk, makhluk jadi kuat, sifat kuasa mancar kepada makhluk, makhluk jadi kuasa, jadi berkehendak. Seandainya langsung nggak melalui sifat-sifatnya begitu, ya lat makalat, hancur. Buat al-asad, alam semesta rusak. Kullu syai'in halikun ila wajhah, segala sesuatu selain Allah itu binasa kecuali zatnya Allah. Loh, karena Allah itu nggak boleh dijajari. Ketika Allah nampak dengan nampak yang hakiki, ya hancur alam semesta. Kayak nampaknya laut. Laut itu kalau nampak secara hakiki, maka ombak nggak boleh ngatasnamakan sendirinya. Gitu loh. Saya gambarkan yang paling gampang. Laut, kata-kata laut itu adalah penampakan hakiki. Ketika mengatakan laut, itu nggak boleh ada ombak, nggak boleh ada angin, nggak boleh ada burung, nggak boleh ada pasir, nggak boleh ada rumput. Yang ada hanya laut, burung laut, rumput laut, pasir laut, ombak. Karena berkata laut, hakiki namanya. Kalau majazi, ombaknya kok besar banget. Sebenarnya besar ombaknya apa lautnya? Sebenarnya lautnya menunjukkan kebesarannya. Tapi istilahnya ombak, tapi sebenarnya laut. Kalau kita berkata laut, itu namanya hakiki. Kalau kita berkata ombak, itu namanya majazi, rumput laut.
Seolah-olah rumput itu sendiri, laut itu sendiri. Tapi sebenarnya tunggal kan? Tunggal nggak? Ya, tunggal itu sebenarnya laut. Nah, kalau hakiki sudah mengatakan laut, ya kalau udah kata laut sudah nggak ada ikan. Karena ikannya itu sudah ikan laut. Sebatas ikan itu nggak di darat, nggak keluar dari lautnya. Nah, kalau majazi ya ombak itu ada, burung itu ada, pasir itu ada, rumput itu ada, ya. Tapi sebenarnya adanya itu tetap miliknya laut. Itu kalau dimufasolkan, dirinci-rinci ada. Tapi kalau diglobalkan yang ada hanya laut. Paham gak ini? Jadi kalau tajalli, kalau majazi itu dirinci-rinci, seolah-olah masih ada rumput. Tapi kan seolah-olah hakikatnya tetap rumput laut. Sampai di darat itu loh, padahal sudah keluar dari laut ya, masih dikatakan rumput laut tetap ya. Iya. Karena asalnya memang dari laut. Kalau diinalillahinya tetap kembali kepada laut. Loh, kalau laut itu tajalli sebenarnya ya hancur, nggak ada ombak. Ombaknya jadi ombak laut, karangnya jadi karang laut. Itu namanya hancur. Walam yaqali absarun bidalili qauli, dan beberapa penglihatan enggak akan terjadi atas makhluk. Enggak ada makhluk itu bisa melihat kalau sampai Allah tajalli hakiki, nampak melalui hakikatnya, penampakan yang sebenarnya. Hakiki itu kalau bahasa Jawa namanya sejati, ilmu sejati, ada ya. Ilmu sejati itu ilmu yang mengetahui tentang ketuhanan. Guru sejati, guru yang sampai hatinya tunggal sama Allah. Guru yang sudah nggak mandang makhluk itu dinamakan guru jati. Kalau masih ada murid, ada guru, ada kitab, ya masih belum guru jati, itu masih ya tadi itu masih majazi. Ombaknya masih nampak, lautnya masih nampak, kan gitu ya. Ikannya masih nampak. Hatinya belum utuh laut. Sebenarnya lautnya sudah benar utuh, tapi hati kita yang belum bisa utuh. Hati kita masih terpengaruh selain Allah. Bidalili qauli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, falamma tajalla rabbul lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Falamma tajalla, maka ketika tajalli nampak siapa Rabbu, Tuhannya Nabi Musa, lil jabali, ke gunung. Nabi Musa pengen melihat Allah. Akhirnya Allah tajalli nampak di gunung. Ja'alahu dakka, maka gunung itu jadi hancur. Allah tajalli nampak gunung hancur. Wa khara Musa sha'iqa, akhirnya wa khara tersungkur siapa Musa, Nabi Musa, sha'iqan, dengan keadaan kelenger, pingsan, enggak sadarkan diri, enggak bisa memandang kebesarannya Allah. Makhluk itu enggak akan bisa melihat Allah. Makhluk itu enggak akan bisa makrifat billah. Kok bisa? Yang bisa sebenarnya Allah. Makanya ada bahasa la ya'rifullah illallah, enggak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Kok kita ini bisa mengenal Allah? Sebenarnya yang bisa mengenal itu ya Allah sendiri, karena jasad kita, hidup kita, ilmu kita itu milik Allah. Ma'rifatnya milik Allah bukan? Hakikatnya ya milik Allah. Jadi orang itu yang ahli ma'rifat itu sebenarnya sudah tidak ma'rifat. Orang itu kalau yang ahli ilmu yang sejati sudah enggak punya ilmu, karena ilmunya sudah masuk ke dalam samudra ilahi. Ilmunya manusia kayak setetes air masuk ke laut, ya sirna. Ketika sirna itu loh namanya ilmu sejati. Pengetahuan yang bisa netes kepada samudra ilahi.
Enggak kita bawa kemana-mana, milik kita aja. Kalau merasa ilmu milik kita aja, kita jual mahal terhadap ilmu kita. Kalau ngundang ya jauh apa dekat, lama apa sebentar ceramahnya kan gitu ya. Jalannya rusak apa enggak, dipikir orang punya ilmu. Kalau enggak merasa enggak punya ilmu ya urusan Allah itu nanti. Yang undang Allah, yang diundang yang milik Allah, yang menghendaki ya Allah. Nanti orangnya tunduk ya urusannya Allah, enggak tunduk ya urusannya Allah. Wa ma anta ilal balak, tugasmu hanya nyampaikan, beres. Tapi kalau yang merasa punya perhitungan, nemui kiainya aja susah. Sana temui itu ada yang ngurusi sendiri, suruh tanda tangan dulu, lama. Coba undang penceramah yang terkenal itu, Pak, susah. Kecuali kalau kita udah baikan. Masih ada transaksi juga ya? Ya ada. Namanya punya ilmu, kita pengen pakai miliknya dia kok. Nah, nanti kalau yang undang marah, burung beo aja 5 menit aja berkicau, harganya mahal kok. Loh, saya ceramah 1 jam kok. Loh. Ya makanya perlu syariat, ya perlu hakikat juga perlu. Asara biqauli law darat sifatu itmakhalat mukawanatuhu. Law darat, seandainya sifat-sifat Allah itu nampak secara hakiki, maksudnya itmakhalat mukawanatu, maka makhluk jadi lebur. Itmakhalat, maka lebur apa mukawanatu, beberapa perkara yang diciptakan oleh Allah. Balam yakun hunaka basarun, bahkan balam yakun, bahkan tiada hunaka di sana apa basarun, penglihatan, bahkan enggak ada mata bisa melihat tanpa sifat basarnya Allah. Wala ibsarun wala mubsarun, enggak ada yang melihat, ya enggak ada yang dilihat. Yang melihat, yang dilihat tunggal. Kama ja'fil hadis hijabun nur, sebagaimana datang dalam hadis, hijabnya Allah itu cahaya. Wa fi riwayan hijabun nar, dalam riwayat lain hijabnya Allah itu api. Lau kusifa anha, seandainya api itu dibuka darinya, la ahraqat subuhati wajhi, maka akan membakar beberapa wajahnya. Maka zatnya Allah yang berupa nur itu, cahayanya Allah, hijabnya yang berupa api itu akan membakar segala sesuatu yang ditangkap oleh penglihatan. Makanya Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu menembus hijab nar ini, malaikat Jibril enggak sanggup. Akhirnya Nabi Muhammad sendirian mendapat sambutan melalui at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ya, apa saja yang nampak di alam semesta ini sebenarnya itu yang menampakkan Allah, yang miliknya Allah, termasuk kita ini. Apa wujudnya, penglihatan, pendengaran, kekuatan, apapun yang ada yang milik kita, yang mendengar, yang didengar satu, yang melihat, yang dilihat satu, yang menghendaki dan yang dikehendaki miliknya yang satu. Yang menghendaki dan yang dikehendaki, saya pengen menghendaki si anu, yang pengen menghendaki sebenarnya ya Allah, yang pengen dikehendaki ya miliknya Allah, yang ngabulkan, yang ngumpulkan juga Allah, yang misah Allah. Ya wallahu alam bishawab. Ini bawah ini dalil-dalil hadisnya tadi. Dan dalam Qur'annya surat Al-Hadis, wal awal, Allah itu zat yang awal, wal akhir, Allah itu zat yang akhir. Yang mengawali makhluk ya Allah, yang mengakhiri makhluk juga Allah. Allah enggak pernah berakhir. Awalnya Allah tidak dimulai dengan permulaan. Allah itu zahir, zat yang maha nampak. Kalau kata-kata maha nampak berarti enggak boleh selain Allah menampakkan dirinya tanpa Allah.
Wal batin, Allah itu juga batin. Zahirnya alam itu ya miliknya Allah, batinnya alam itu miliknya Allah, awalnya alam miliknya Allah, akhirnya alam ya miliknya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu terjadi di alam semesta ini, tidak ada yang tidak dalam pengetahuan Allah. Baik itu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, apa yang terjadi itu dalam pengetahuan Allah. Enggak ada yang enggak dilihat atau diketahui oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ditanyakan, ada yang merasa iya. Mungkin ada yang merasa gimana? Ada yang punya wujud mungkin. Kalau merasa punya wujud, nanti saya minjem biar wujud saya semakin tambah. Apa ya, ada yang merasa punya umur? Ada yang punya, saya minjem biar umur saya bertambah. Yang punya, kalau punya kan bisa dipinjemkan. Nah, kalau bukan miliknya nggak bisa dipinjemkan, bukan miliknya. Si A meminjamkan umur sama si B nggak boleh, ya kan? Kekuatannya A dipinjamkan si B juga nggak boleh karena bukan miliknya. Mungkin ada gitu loh, ada yang masih ngerasa gitu. Apa ada yang ngerasa punya ilmu mungkin? Ternyata kalau kita belajar kitab ini ya semakin bodoh, semakin lemah ya. Artinya semakin bodoh itu yang pintar hanya Allah, semakin lemah yang kuat hanya Allah, semakin nggak berdaya yang kuat hanya Allah. Hatinya semakin membara, keyakinannya semakin letak kepada sifatnya manusia itu sendiri, nyandar kepada kekuatan Allah. Maknanya sebenarnya kuat gitu loh. Orang tuh kalau semakin merasa melarat, hatinya berarti hanya nyandar kepada yang maha kaya, maknanya kaya hati. Jadi nggak sama kalau belajar ilmu syariat, belajar sampai pinter. Kalau ilmu hakikat itu belajar sampai bodoh, sampai merasa nggak punya ilmu. Ilmu yang kita miliki hanya milik Allah. Beda. Ya kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin an sadatina sahabi sayyidina rasul ajmain. Hamdan yuafi ni'ama yukafi masita ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil Islam wa amitsna bil imani wa tauhid wal ma'rifat. Allahumma ij'al hayatana hayatan istiqomah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami hidup yang istiqomah. Waj'al mautana bi husnil khatimah. Allahumma aftah lana alaina barakatim minasyamai wal ard. Ya Allah, bukakanlah atas kami keberkahannya langit, keberkahannya bumi. Allahumma ij'al tula umurina bi ta'atika. Ya Allah, jadikanlah panjang umur kami untuk taat kepadamu. Waj'alna min ahlil imani wa tauhid wal islam. Jadikanlah kami dan keluarga kami ahli iman, ahli tauhid, ahli islam. Allahumma shfi mardona. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit kami, khususnya Muhammad Ananto, syifaan la yughadiru saqaman, pengobatan yang enggak ada sakit lagi penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.